Next, selanjutnya kita ke sub pembahasan yang kelima atau yang terakhir, yaitu mengenai planning elements for the use of artificial light atau elemen-elemen perencanaan untuk penggunaan artificial light. Pertama ada principle of ignition atau prinsip penyalaan. Sumber cahaya buatan dapat menghasilkan cahaya dengan mengalirkan arus listrik melalui material tertentu atau melalui cara-cara tertentu, seperti misalnya filamen pada lampu pijar atau gas pada lampu neon. Beragamnya kegunaan atau kebutuhan. Beragamnya kebutuhan penerangan telah menyebabkan munculnya berbagai jenis sumber penerangan atau cahaya. Di antaranya adalah lampu pijar, lampu neon, lampu LED atau light emitting diode, lampu neon, dan sebagainya. Various purpose atau beragam kegunaan. Setiap jenis sumber cahaya memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Sebagai contoh, lampu pijar sering digunakan untuk penerangan umum di rumah, sedangkan lampu LED banyak digunakan karena efisiensinya yang tinggi dan berbagai pilihan warna yang tersedia. Purpose of use. Sumber cahaya buatan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tujuan penerangan umum di dalam ruangan, penerangan dekoratif, penerangan di luar ruangan atau outdoor, atau untuk tujuan khusus, misalnya dalam industri atau fotografi. Next, several types of artificial light source atau beberapa jenis sumber cahaya buatan. Yang pertama ada thermal radiator. Sumber cahaya seperti lampu pijar dan lampu halogen yang menghasilkan cahaya melalui filamen panas disebut sebagai radiator termal atau thermal radiator. Prosesnya melibatkan pemanasan filamen sehingga memancarkan cahaya. Meskipun termoradiator seperti lampu pijar dan lampu halogen dianggap tidak efisien secara energi dibandingkan dengan sumber cahaya modern lainnya seperti lampu LED, hal ini disebabkan oleh efisiensi pencahayaan yang rendah dan jangka waktu pemakaiannya yang pendek. Pada umumnya, cahaya yang ditimbulkan oleh termoradiator dinilai hangat dan nyaman. Cahayanya mirip dengan cahaya putih, khususnya di dalam ruangan yang tidak terpapar cahaya alami. Namun demikian, jika ruangan terkena sebagian cahaya matahari, maka cahaya dari lampu pijar tersebut cenderung akan terlihat berwarna putih kekuning-kuningan yang lebih kuat daripada cahaya matahari tersebut. Berikut ini adalah contoh gambaran dari lampu thermal radiator. Okay, next, the rule in artificial light planning. Lampu pijar konvensional, meskipun sudah jarang dijual di toko-toko, tetapi lampu ini masih tetap menjadi dasar dalam perencanaan pencahayaan buatan dan dalam pengembangan lampu modern. Lampu ini merupakan dasar bagi perencanaan pencahayaan untuk menciptakan cahaya yang diinginkan dalam berbagai situasi. Next, selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu discharge lamp. Lampu discharge. Lampu ini menghasilkan cahaya dengan mengalirkan arus listrik melalui gas yang terkandung di dalam bodi lampu yang terisolasi. Terdapat dua tipe dari lampu ini, yaitu lampu pemancar gas bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Yang termasuk ke dalam lampu pemancar gas bertekanan tinggi ini adalah lampu halogen logam halida, kemudian ada lampu natrium bertekanan tinggi, dan lampu uap merkuri. Lampu-lampu ini biasanya digunakan di jalan dan untuk penerangan industri. Selanjutnya ada low pressure gas emitting lamp atau lampu pemancar gas bertekanan rendah. Yang termasuk lampu ini meliputi lampu induksi, lampu neon atau tekanan rendah, dan lampu uap natrium tekanan rendah. Lampu sodium bertekanan rendah pada umumnya dikenal karena masa pakainya yang sangat panjang sebagai thermal radiasi, dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lampu lain yang menghasilkan jumlah cahaya yang sebanding atau serupa. Berikut ini adalah gambaran dari lampu pemancar gas atau discharge lamp.
Meskipun lampu pemancar gas ini efisien dari segi energi, namun lampu ini memiliki kelemahan atau keterbatasan dalam hal reproduksi warna. Lampu pemancar gas bertekanan rendah seperti tube fluoresen sering digunakan di lingkungan non-privat karena karakteristik khususnya. Ini adalah gambaran dari lampu-lampu discharge. Oke, next, tipe selanjutnya ada electroluminance lamp atau lampu elektroluminansi. Prinsip kerja dari lampu elektroluminansi ini adalah menghasilkan radiasi cahaya dengan mengalirkan tegangan listrik melalui semikonduktor. Proses ini tidak menghasilkan panas seperti halnya radiator termal. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu elektroluminansi memiliki kecerahan yang konstan dan tersebar merata ke segala arah. LED atau Light Emitting Diode. Bentuk lampu elektroluminansi yang paling dikenal adalah LED. LED ini mampu menghasilkan berbagai nada warna dengan menyaring atau memilih semikonduktor yang tepat. LED telah menggantikan lampu pijar konvensional serta diproduksi dengan bentuk sambungan dan rangkaian yang serupa. Berikut ini adalah gambaran visual dari lampu-lampu elektroluminansi. Next, keunggulan dari LED. LED ini memiliki keunggulan yaitu masa pakainya yang jauh lebih lama dibandingkan dengan lampu pijar konvensional. Selain itu, distribusi cahaya yang dihasilkan oleh lampu LED ini lebih merata. Meskipun biaya bahan bakunya lebih tinggi, tetapi hal ini diimbangi oleh masa pakai yang lebih lama dan distribusi cahaya yang lebih merata. Ada beberapa bentuk khusus dari lampu elektroluminansi, yaitu Organic Light Emitting Diode atau LED, dan juga ada tampilan elektroluminansi yang banyak digunakan dalam teknologi komputer dan monitor. Mereka memiliki karakteristik fleksibilitas yang tinggi meskipun fluks cahaya dan kecerahannya lebih rendah dibandingkan daripada LED yang standar. Dalam perencanaan pencahayaan arsitektural, lampu elektroluminansi ini sering digunakan untuk memberikan pencahayaan yang merata pada ruangan tertentu. Next, selanjutnya kita akan membahas lampu dalam pencahayaan di industri. Definisi lampu merupakan suatu perlengkapan atau instrumen yang digunakan untuk menampung sumber cahaya disebut sebagai lampu. Lampu tidak hanya dirancang untuk satu jenis penerangan atau satu jenis lampu saja, tetapi lampu mampu menggunakan berbagai soket dan koneksi tergantung pada jenis lampu yang akan digunakannya. Kemudahan dalam desain. Lampu mempunyai berbagai jenis produk dan tipe perakitan yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan jenis produk dan metode perakitan yang digunakan. Karena permintaan dan desain yang semakin beragam, pabrikan atau manufaktur saat ini mengombinasikan sebagian besar jenis lampu dalam berbagai rangkaian produk mereka, tergantung pada bentuk dan desain yang dibutuhkan. Produk lampu dapat dikategorikan berdasarkan jenis produk dan perakitan yang digunakan. Ketersediaan berbagai soket dan koneksi memungkinkan lampu dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan tertentu. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan beragam, produsen pencahayaan atau produsen lampu modern menciptakan berbagai macam lampu yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencahayaan umum hingga pencahayaan khusus, dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan desain yang tersedia saat ini. Next, outdoor lighting atau pencahayaan di outdoor atau luar ruangan. Di luar ruangan, terdapat berbagai desain pencahayaan yang dirancang untuk penggunaan pribadi seperti penerangan taman ataupun pathways atau jalan setapak, serta penggunaan publik. Untuk fungsi penggunaan publik seperti penerangan jalan dan jalan setapak,
Tiang lampu atau lantera yang dipasang di atas jalan atau di atas jalan setapak dengan menggunakan lampu gantung biasanya digunakan, seperti gambar yang paling atas. Pada gambar paling atas menunjukkan bahwa tiang lampu ini juga dapat digunakan secara personal sebagai lampu dinding untuk penerangan pintu masuk atau juga sebagai lampu sorot untuk menonjolkan fasad rumah. Hal ini menunjukkan berbagai macam penggunaan desain pencahayaan, baik untuk tujuan praktis maupun tujuan estetika, baik di ruang publik maupun di ruang pribadi. Taman dan ruang publik menyediakan banyak kemungkinan untuk melakukan berbagai eksperimen dalam desain pencahayaan. Berbagai jenis pencahayaan seperti stelas yang dapat terang sendiri atau menyala sendiri, lampu bola, dan lampu adjustable yang digunakan sebanyak lampu lantai dan dinding yang tertanam di tanah, lampu bola yang dapat disesuaikan atau adjustable, dan proyektor serta variasi yang terpasang pada alas dan tangga. Terdapat berbagai pilihan untuk pencahayaan di ruang luar atau outdoor, seperti taman dan area publik lainnya, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fungsional dan estetika yang berbeda. Ada berbagai pilihan untuk pencahayaan di luar ruangan atau outdoor, seperti taman dan area publik lainnya. Pilihan-pilihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan fungsional dan estetika yang berbeda. Kita ada beberapa notes atau catatan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena penggunaan lampu outdoor yang semakin meningkat di area publik, lampu ini sekarang diproduksi dengan mempertimbangkan keamanan dan vandalisme. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan bahan yang lebih stabil pada struktur dan penopangnya, serta menggunakan cover lampu yang tidak mudah pecah. Akan tetapi, hal ini tidak bisa menjamin bahwa bahan-bahan ini sepenuhnya tahan terhadap tindakan vandalisme yang disengaja. Meskipun telah dilakukan upaya untuk membuat lampu luar ruangan lebih tahan terhadap vandalisme dengan menggunakan bahan yang lebih kuat dan penutup yang tidak dapat dipecahkan, namun masih tetap ada resiko bahwa lampu tersebut dapat rusak akibat tindakan vandalisme yang disengaja. Oleh karena itu, produsen lampu dan lighting designer harus terus mengembangkan teknologi dan strategi keamanan untuk mengurangi resiko kerusakan yang disebabkan oleh vandalisme. Rating IP atau Ingress Protection. Rating IP pada lampu outdoor mengacu pada Indeks Perlindungan Internasional atau Indeks Ingress Protection. Indeks ini menjelaskan tingkat perlindungan yang diberikan pada lampu terhadap pengaruh eksternal, baik pengaruh mekanis maupun pengaruh air. Rating IP biasanya diikuti dengan dua angka yang menyatakan tingkat perlindungan terhadap partikel padat dan partikel cair. Angka pertama menunjukkan tingkat perlindungan terhadap partikel padat seperti debu, sedangkan angka kedua atau angka terakhir menunjukkan tingkat perlindungan terhadap cairan seperti air. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula tingkat perlindungan yang diberikan. Sebagai contoh, IP65 berarti bahwa lampu tersebut sepenuhnya terlindung dari debu, di mana dia ini ditujukan oleh angka 6, angka pertamanya, dan dapat menahan semprotan air dari segala arah, yaitu angka 5 sebagai angka terakhirnya. Dalam pemilihan lampu outdoor, sangat penting untuk memperhatikan kode IP ini untuk memastikan bahwa lampu yang dipilih sesuai dengan lingkungan penggunaannya dan tingkat perlindungan yang diperlukan. Berikut ini adalah tabel penjelasan dari Rating Ingress Protection, yang mana ini adalah angka pertama menunjukkan terangan proteksi yang diberikannya, dan ini angka kedua menunjukkan proteksi yang diberikan terhadap benda cair. Oke, next selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis lampu berdasarkan tipe pemasangannya. Yang pertama yaitu ada ceiling lamp atau lampu yang dipasang di plafon atau di atap. Ceiling lamp ini memiliki berbagai jenis seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama ada low luminaire.
Low luminaire ini adalah jenis lampu yang paling sering digunakan baik di lingkungan perumahan maupun industri. Lampu ini dapat dipasang secara begitu saja dan diperuntukkan untuk fungsi penggunaan area tertentu. Apabila lampu ini dipasang rata dengan plafon tergantung, maka lampu ini disebut sebagai recessed luminaire. Next, selanjutnya ada luminaire raster. Lampu raster ini adalah bentuk khusus dari lampu yang dipasang di langit-langit. Pada sistem grid plafon, lampu raster dapat menggantikan elemen plafon tunggal dan bahkan dapat membentuk plafon itu sendiri. Selanjutnya, surface mounted luminaire atau lampu yang dipasang di permukaan. Lampu ini dipasang langsung ke langit-langit dengan cahaya yang dapat terlihat secara langsung. Lampu surface mounted ini hadir dalam berbagai bentuk dan warna. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber cahaya saja, namun juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desain arsitektural. Kemudian selanjutnya ada pendant luminaire atau lampu gantung. Lampu ini adalah lampu gantung yang juga diletakkan secara berderet di atas plafon. Digunakan untuk menyorot area tertentu. Di kamar dengan langit-langit tinggi seperti lorong dan aula bertingkat, lampu ini juga digunakan untuk mencegah cahaya menyebar terlalu jauh. Di apartemen pribadi, lampu semacam ini biasanya digantung di atas meja makan. Sementara di kantor, lampu ini digantung di atas meja atau di ruang konferensi dan ruang diskusi. Karena posisinya di dalam ruangan, lampu gantung dapat menerangi area di bawah lampu tersebut dan area langit-langit jika produk yang dipilih memungkinkan cahaya keluar ke atas. Next, jenis selanjutnya ada wall light atau lampu dinding. Wall lights atau lampu dinding dapat digunakan di dalam ruangan untuk melengkapi pencahayaan dasar di ruang yang terlalu gelap atau untuk menekankan pencahayaan di area tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Biasanya, radiasi cahaya dari lampu dinding ini diarahkan ke atas atau ke bawah ataupun keduanya. Sinar langsung biasanya dihindari untuk di ruangan. Namun, di luar ruangan atau outdoor, cahaya yang dipancarkan secara langsung lebih sering digunakan untuk lampu wall light ini. Penggunaan lampu wall light dalam desain interior dapat memberikan fleksibilitas tambahan dalam menciptakan suasana yang diinginkan dan menekankan area tertentu tanpa harus bergantung pada pencahayaan utama dari ceiling lamp atau pencahayaan langit-langit. Lampu ini bisa dipasang untuk mengarahkan cahaya ke atas atau ke bawah, ataupun bisa ke atas dan ke bawah, memberikan sentuhan artistik dan fungsionalitas tambahan pada ruangan yang mungkin memiliki kebutuhan pencahayaan khusus. Selanjutnya ada jenis standing lamp. Standing lamp didesain untuk keperluan personal atau apabila di kantor diletakkan dan dipasang di tempat tidak khusus. Tergantung pada penggunaan atau alokasi ruangan, lampu dapat ditempatkan di mana saja. Fleksibilitas. Standing lamp ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam penempatannya. Lampu ini cocok untuk digunakan di ruang yang memiliki langit-langit rendah, di mana lampu gantung atau lampu surface tidak dapat digunakan. Dalam kondisi atau keadaan ini, standing lamp merupakan alternatif yang ideal karena tidak memerlukan pemasangan yang permanen dan dapat dengan mudah dipindahkan ke lokasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan. Penggunaan dari standing lamp ini memberikan kemudahan dalam mengatur pencahayaan pada ruang yang tidak memiliki fasilitas ceiling lamp ataupun lampu dinding. Selanjutnya ada jenis table lamp atau lampu meja. Sama seperti standing lamp, table lamp atau lampu meja ini digunakan sebagai sumber pencahayaan yang dapat ditempatkan secara mudah. Lampu ini umumnya berukuran lebih kecil dan lebih fleksibel dalam bentuknya.
Contoh dari lampu meja atau table lamp ini adalah lampu meja kerja atau lampu meja hias yang digunakan untuk menerangi area kerja atau memberikan pencahayaan tambahan pada sebuah ruangan. Sensor dan fungsi auto fade. Pada saat ini, table lamp dan standing lamp seringkali dilengkapi oleh sensor terpadu dan fungsi auto fade. Hal ini sangat memungkinkan pengaturan pencahayaan yang lebih cerdas dan lebih efisien secara otomatis. Sensor ini dapat mendeteksi tingkat cahaya di sekitar atau gerakan di dalam ruangan, dan secara otomatis menyesuaikan kecerahan atau intensitas pencahayaan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Penggunaan table lamp dapat memberikan fleksibilitas dalam mengatur pencahayaan di meja kerja atau area lain di dalam ruangan. Dengan sensor dan fitur auto fade, konsumsi daya dapat dioptimalkan dan pengalaman pencahayaan menjadi lebih nyaman dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai lighting system control. Sistem kontrol pencahayaan standar tidak hanya terbatas pada saklar lampu standar yang hanya dapat dilengkapi oleh dimmer tambahan dalam beberapa kasus. Tergantung pada jenis lampu dan sumber pencahayaan yang digunakan, peralatan kontrol elektronik, transformator, dan pengontrol manual mungkin diperlukan dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pencahayaan sebuah rumah. Mengintegrasikan dengan teknologi bangunan secara keseluruhan sangat penting jika menginginkan sebuah interaksi antara sistem pencahayaan buatan dengan fungsi lainnya, seperti teknologi smart building atau pencahayaan alami yang dioptimalkan, dan sistem perpaduan antara cahaya alami dengan cahaya buatan. Posisi elemen pengendali seperti sensor dan detektor, elemen yang dikendalikan seperti lampu, solar protection atau pelindung dari matahari, dan ventilasi, serta jenis pengendali yang saat ini sangat bervariasi. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem kendali. Jenis-jenis sistem kendali termasuk sistem kendali berbasis waktu yang dapat disetting terlebih dahulu, sensor gerak, saklar on-off yang dikendalikan, dan sistem yang bergantung pada intensitas cahaya. Dengan bantuan sensor eksternal, sistem dapat mengatur waktu pencahayaan dan intensitas pencahayaan di dalam ruangan. Elemen pengendali seperti sensor, detektor, dan lainnya dapat diposisikan secara bervariasi di dalam ruangan. Hal ini melibatkan penataan tempat dan pemasangan yang memungkinkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam ruangan secara optimal. Berbagai elemen di dalam ruangan seperti lampu, pelindung matahari, ventilasi, dan lainnya dapat dikontrol dengan menggunakan sistem yang berbeda. Ini termasuk sistem kontrol berbasis waktu, sensor gerak, saklar on-off yang terkontrol, dan sistem responsif terhadap intensitas cahaya. Kontrol dapat dicapai melalui berbagai jenis pengendali, termasuk sistem yang diprogram sebelumnya berdasarkan waktu, sensor gerak untuk mendeteksi keberadaan orang, saklar yang dapat menyesuaikan on-off secara otomatis, dan sistem yang dapat menyesuaikan pencahayaan dengan intensitas cahaya di sekelilingnya. Dengan dukungan sensor eksternal, sistem ini mengatur waktu pencahayaan dan intensitas pencahayaan di dalam ruangan. Hal ini memastikan bahwa pencahayaan dalam ruangan disesuaikan dengan kondisi lingkungan secara efisien sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi energi yang optimal. Bagaimanapun juga, sistem kontrol pencahayaan modern tidak hanya memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing, namun juga mempertimbangkan efisiensi energi dan integrasi dengan teknologi bangunan yang lebih luas untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas ruang. Dengan konfigurasi elemen pengendali yang tepat
dan kontrol yang sesuai, sistem kontrol pencahayaan modern memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan lingkungan pencahayaan dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Berikut ini ada beberapa tips terkait apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Aspek perencanaan yang sangat penting dan seringkali diabaikan adalah mengenai penempatan saklar dan elemen kontrol lainnya yang tepat. Dalam banyak kasus, dan tidak hanya pada kasus konstruksi baru, konversi atau renovasi bangunan yang sudah ada, biasanya saklar lampu seringkali ditempatkan di balik pintu atau di tempat yang tidak dapat diakses dengan mudah. Penempatan saklar lampu yang tidak tepat dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengaksesnya atau bahkan mengganggu fungsionalitas pemakaian sehari-hari. Oleh karena itu, penempatan saklar dan pengendali lainnya yang baik merupakan faktor penting dalam desain interior yang efisien dan nyaman.